Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok terakhir, kami akan membawakan tentang runtuhnya Bani Umayyah satu Damaskus yang akan dibacakan oleh Jaka. Runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. 1. Sikap ketidaksenangan masyarakat terhadap Khalifah Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dan alasan untuk menghibur para pembesar istana-istana bisa disebut acara tahunan. Acara seremonial tersebut termasuk pada faktor internal, dapat berpengaruh terhadap perebutan kekuasaan dalam istana seperti yang terjadi pada masa pemerintahan setelah Khalifah yang ke-12 wafat pada tahun 126 Hijriah. Pada tahun tersebut masyarakat mengangkat dua putra mahkota dari Walid, yaitu 1. Yazid bin Walid, 2. Ibrahim bin Walid. Selama satu bulan berjalan, masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang menjadi khalifah. Akan tetapi yang terjadi adalah bentrok dan perkelahian. Yang kedua, peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah lemah hampir di semua wilayah kekuasaannya, dan di situ pula muncul sebuah kekuatan baru sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah. Abbasiyah berkembang pesat dengan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas sebagai pemimpin Abbasiyah menguasai wilayah Umayyah dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim al-Khurasani. Bani Umayyah hanya bisa bertahan di daerah Azab, di wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Dan terjadi pertempuran Azab tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Bani Umayyah kalah dan khalifah terakhir Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir. Marwan dikejar oleh pengikut Abu Abbas, ditangkap dan dibunuh lalu dikuburkan di Madinah. Kekalahannya di Al-Azab mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor menyebabkan kemunduran Bani Umayyah adalah 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. 2. Latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Sisa-sisa pengikut Ali, Syiah, dan Hawari terus menjadi gerakan oposisi seperti pada masa pertengahan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuasaan pemerintah. 3. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, 1. Pertentangan etnis antar suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam masih meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah 1. Mendapat kesulitan untuk mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah 1. Di samping itu, sebagian besar golongan mawali atau non-Arab, terutama Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan sesuatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak
Khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu golongan agama banyak yang kecewa karena pemerintahan. Di samping perhatian penguasa terhadap perkembangan agama yang sangat kurang. 5. Penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori Abu Abbas As-Saffah. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Umayyah dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.